kebutuhan pekerja, masyarakat itu kan setiap harinya bertambah. Bahkan harga-harga itu sudah melakukan peningkatan, kenaikan harga ya Mbak ya, sembako, kebutuhan sehari-hari lah, kebutuhan dasar lah ya. Nah misalkan di Lampung aja 2024 UMP-nya sekitar 27 ya. Iya. Kalaupun jadi nanti keputusan 6,5 hanya naik 100 ribu lebih ya. Iya. Kalau UMP ya. Iya. Apakah cukup gitu kan ya? Saya secara pribadi ya, sebagai buruh juga, sepertinya ya masih kurang sih Pak Presiden gitu ya. Walaupun banyak kalangan yang bilang sudah cukup baik karena jika dibandingkan dengan kenaikan UMP tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau berdasarkan hitung-hitungan buruh juga yang kontra ya, bahwa ternyata dari 6,5 itu kalau dengan kondisi sekarang dengan harga yang naik itu cuman 2,5 ya, kurang lebih kenaikannya ya dari ini ya, dari 6,5 itu yang bisa dirasakan karena Selamat siang sahabat Lampung Pos, bagaimana kabar Anda? Bertemu lagi dengan kami dalam program Bedah Tajuk Lampung Pos. Pada hari ini kita akan membahas tentang Jembatan Emas Penaikan UMP. Bersama saya, Delima Nataliana Pitupulu, dan dua rekan saya, Muharam Chandra Lugina, Triadi Soro. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jembatan Emas Kenaikan UMP. Presiden Prabowo Subianto menetapkan kenaikan upah minimum provinsi UMP 2025 sebesar rata-rata 6,5%. Dengan kenaikan ini, angka UMP terbaru di 38 provinsi siap diumumkan. Kenaikan 6,5% menyebabkan UMP 2025 akan naik signifikan. Kenaikan UMP sebesar 6,5% adalah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang diumumkan pada awal masa pemerintahannya. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, terutama pekerja di sektor menengah ke bawah. Tentu saja keputusan ini tetap menuai beragam tanggapan dari kalangan pengusaha dan serikat buruh. Di beberapa wilayah, kenaikan UMP menjadi angin segar. Meskipun tantangan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan produktivitas masih perlu diatasi di tingkat lokal. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo khawatir kenaikan UMP sebesar 6,5% pada 2025 memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK lebih banyak lagi dan menghambat penambahan atau pembukaan lapangan kerja baru. Ya, kenaikan itu akan memberikan beban besar kepada dunia usaha, utamanya terhadap industri padat karya. Terlebih karena industri padat karya sedang menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Kekhawatiran tersebut bisa saja terjadi sebab menurut APindo, nilai kenaikan UMP terlalu besar. Kenaikan UMP diberlakukan di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi tantangan global dan tekanan domestik. Bagi kalangan buruh, kenaikan UMP 6,5% bisa jadi belum mendukung upaya mencapai upah layak. Meskipun begitu, jaminan tentang kenaikan upah tentu menggembirakan mereka. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI menyebut kenaikan UMP sebesar 6,5% pada tahun depan tidak ada artinya ketika pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang membebani kelas pekerja. Kebijakan baru yang dimaksud para buruh adalah kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, perubahan subsidi kereta rel listrik atau KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK, pembatasan subsidi bahan bakar minyak atau BBM, dan iuran tanggungan perumahan rakyat atau TAPERA. Kalau menggunakan asumsi inflasi tahun depan 4%, maka kenaikan upah pekerja lewat kenaikan UMP 6,5% itu sesungguhnya hanya 2,5%. Kenaikan upah yang sangat kecil dan tujuan pemerintah meningkatkan daya beli pekerja jelas akan sulit terwujud. Dorongan kenaikan upah minimum pekerja tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi mencabut 21 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 pun tak lagi menjadi acuan dalam penghitungan UMP. Komponen UMP yang terbaru ini terdiri atas inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu disimbolkan dengan alfa sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten kota. Sedangkan pengusaha cemas jika UMP naik lebih dari 3%, apalagi saat ini industri manufaktur masih belum pulih dan daya beli masyarakat tengah terpukul.
Bahkan sebelum kenaikan UMP saja, tak sedikit pelaku industri yang bergelimpangan mengurangi kapasitas produksi hingga menjalankan gelombang pemutusan hubungan kerja. Tercatat sepanjang 10 bulan pertama tahun ini, angka PHK melejit hingga 64% dan 43% diantaranya terdapat di industri manufaktur. Maka, publik mendorong pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP. Hingga saat ini dikatakan belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan UMP ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual. Metodologi penghitungan tersebut penting agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Pemerintah juga mesti lebih fokus menyelenggarakan program pelatihan yang terstruktur, terutama dalam bentuk peningkatan keterampilan atau upskilling dan pembaruan keterampilan atau reskilling bagi para pekerja. Oleh sebab itu, kenaikan UMP mestilah menjadi jembatan emas bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menggenjot perekonomian nasional. Ya, pada akhir November lalu, Presiden Prabowo sudah mengumumkan ada penaikan UMP untuk 2025 sebesar 6,5%. Apakah ini hal baik atau hal yang kurang baik untuk para buruh dan juga para pengusaha? Mari kita berdiskusi tentang hal ini bersama dua rekan saya. Kepada Alulu, bagaimana menurut pendapat Alulu tentang penaikan 6,5% secara rata-rata di 2025? Ya ini mungkin ya bagi ini masih ada ini ya, apa istilahnya kontra ya di pihak baik di pengusaha maupun di pihak buruh sendiri ya. Tapi kita berharap bahwa apa keputusan pemerintah sudah melalui pertimbangan tertentu ya, dan ini berharap bahwa ini bisa diterima oleh kedua belah pihak ya, walaupun emang kondisi kita ketahui bahwa kondisi perekonomian juga sedang kurang tidak baik-baik aja ya saat ini ya, sehingga pemerintah juga mungkin nanti ada juga beberapa program ya untuk mendukung adanya penaikan UMP ini ya, dan itu kita berharap bahwa ini bisa terlaksana juga ya, karena ini juga udah penaikan yang 6,5 itu udah cukup tinggi ya dibandingkan kita tahun-tahun sebelumnya yang hanya 3-4% ya, dan ini ada kenaikan yang cukup signifikan, dan ini berharap bahwa semua juga bisa menerima apa yang menjadi keputusan dari pemerintah itu sendiri ya. Iya, tapi faktanya ternyata 6,5% itu sebenarnya lebih rendah daripada tuntutan buruh sebelumnya yang diusulkan yang katanya sekitar 8-10%. Iya, betul. Bagaimana menurut Kakak Woro tentang hal ini? Sebenarnya kalau kita membahas mengenai upah minimum provinsi ya, ini kan emang agenda rutin setiap akhir tahun. Jadi sebelum memasuki tahun baru gitu kan, ini pemerintah terus asosiasi pengusaha terus serikat buruh kan membahas mengenai upah minimum untuk tahun berikutnya. Nah, sebenarnya di pembahasan ini kan saling tarik menarik ya, karena buruh tuntutannya ingin di angka 8-10% kenaikannya, sementara pihak pengusaha atau asosiasi itu mintanya 3% kan. Nah, pemerintah mengambil jalan tengah dengan keluar angka 6,5% ya untuk kenaikan upah di tahun 2025. Nah, ini sebenarnya kalau melihat fenomena rutin ini sebenarnya hal-hal yang wajar, ya kan? Karena emang pembahasan setiap tahun kita bahas. Tapi kan ini menjadi pertimbangan mengenai apa tentang pola hidup, kebutuhan hidup ya, upah layak di masyarakat kan. Ini tarik menariknya supaya masyarakat khususnya pekerja itu mendapatkan upah yang bisa mencukupi untuk biaya kehidupannya gitu. Ya, termasuk daya beli ya, daya beli dari masyarakat ya. Nah, kemudian juga melihat juga tentang peningkatan perekonomian kita gitu kan. Ya. Nah, ini kan sebenarnya fenomena ini kan ya namanya suatu kebijakan ya, ada pro dan kontranya ya Mbak Delima ya. Nah, ini kan kita sih berharap win-win solution lah yang dikeluarkan oleh stakeholder ini ya, baik dari asosiasi pengusahanya, terus para asosiasi atau serikat pekerja dan putusan pemerintah gitu ya Mbak. Iya. Dan memang karena diumumkan di tengah informasi atau kabar bahwa katanya PPN juga bakal naik 12%. Sebenarnya kenaikan 6,5% ini ya mungkin
saya secara pribadi ya sebagai buruh juga sepertinya ya masih kurang sih Pak Presiden gitu ya, walaupun banyak kalangan yang bilang sudah cukup baik karena jika dibandingkan dengan kenaikan UMP besarannya ya dari mungkin. tahun-tahun sebelumnya. Tapi di tengah banyaknya kenaikan harga Betul. komoditas, barang, bahkan minyak goreng sekarang udah naik loh teman-teman, sahabat Lampung Pos ya. Saya nyari minyak goreng yang biasanya sekitar yang per 2 liter itu sekitar 34.000, sekarang sudah 38.000 bahkan 44.000. Saya sampai ganti merek kemarin ya. Jadi bisa pakai yang ini, waduh naiknya lumayan. Jadi 6,5% kita patut apresiasi, tapi juga tidak salah jika ada peninjauan ulang gitu ya. Masih bisa ngasih tinjau ulang gitu ya. Karena memang kondisinya saat ini belum naik aja, belum ada PPN 12% aja, itu harga-harga sudah naik gitu kan, karena terpicu oleh informasi atau kabar itu. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya naik 6,5%? Ya kalau berdasarkan hitung-hitungan buruh juga yang kontra ya, bahwa ternyata dari 6,5 itu kalau dengan kondisi sekarang dengan harga-harga yang naik itu cuman 2,5 ya kurang lebih kenaikannya ya dari ini ya, dari 6,5 itu yang bisa dirasakan, karena betul tadi dikatakan oleh Delima bahwa sekarang kita harga-harga juga udah mulai naik ya, apalagi kita menjelang akhir tahun ya. Sebelum itu di luar nanti PPN naik ya, dengan harga-harga kebutuhan hidup juga udah naik, dan itu juga bisa menimbulkan mengurangi ya daya beli dari masyarakat itu ya, yang banyak juga kalangannya bahwa dari kalangan buruh ya, kelas menengah ke bawah ya, dan itu nantinya bisa menjadi sebuah masalah juga di kemudian hari ya, kalau emang pemerintah tidak juga menyiapkan ya langkah-langkah untuk mengantisipasi hal itu ya. Dengan adanya kenaikan UMP ini, pemerintah harus juga mengeluarkan langkah-langkah ya untuk bisa buruh itu tetap bisa eksis ya, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Karena dengan kondisi yang sekarang ini terus naik-naik juga, mungkin ya benar tadi kata Mbak Delima bahwa tidak ada artinya kenaikan yang nilainya walaupun gede ya dibandingin lebih besar daripada tahun-tahun lalu, hasilnya nanti nggak sesuai gitu loh dengan apa yang mereka jalani di kehidupan mereka sehari-hari. Iya, karena upah ini kan, berbicara dengan upah ini sangat hal yang paling penting lah ya, krusial ya. Iya, dalam untuk kehidupan sehari-hari para pekerja ya. Iya. Karena kan kebutuhan pekerja, masyarakat itu kan setiap harinya bertambah. Bahkan harga-harga itu sudah melakukan peningkatan, kenaikan harga ya Mbak ya, sembako, kebutuhan sehari-hari lah, kebutuhan dasar lah ya. Nah misalkan di Lampung aja 2024 UMP-nya sekitar 27 ya. Iya, Kalaupun jadi nanti keputusan 6,5 hanya naik 200.000 sekitar ya. 100.000 lebih ya. Iya. Kalau UMP ya. Iya, apakah cukup gitu kan ya? Sebenarnya kalau di Indonesia kan yang paling tinggi di Jakarta tuh sampai 5 jutaan ya, sebulan. Nah, itu kan untuk pekerja baru gitu kan. Jadi 1 tahun pekerja itu mulai karirnya ya UMP-nya senilai itu gitu kan. Nah, ini belum lagi pekerja-pekerja yang udah senior kan, pastinya kan turut naik ya untuk upah bulanannya ya. Naik segitu. Nah, ini juga perlu perlu sama-sama diobrolin biar itu tidak menjadi konflik ya. Nanti yang buruh maunya di angka sekian, sementara pengusaha maunya sekian. Nah, sementara pemerintah juga belum memutuskan yang pasti seperti apa. Tapi sih kalau menurut Woro ini momentum lah untuk bagi presiden baru ya. Karena kan Pak Prabowo juga nih salah satu kebijakan yang populer ya untuk mengenai upah untuk khususnya untuk kesejahteraan masyarakatnya ya. Jadi kan kebijakan populis ini harus disikapi secara bijak gitu kan. Pemerintah baru ini harapannya bisa lah menampung semua aspirasi yang ada ya, khususnya suara masyarakat tuh Pak. Ya Mbak ya. Niat pemerintah memang kan ingin memperbaiki kehidupan buruh. Tapi faktanya sekarang saat ini saja itu buruh sudah terseok-seok ya. Saya pokoknya mewakili buruh lah gitu ya. Saya ini buruh tulen gitu ya. Kemarin baru 2 hari lalu saya beli kecap juga. Harga kecap kok tinggi-tinggi gitu ya. Dari hal-hal kecil aja gitu. Ini belum ngomongin soal kebutuhan dapur ya, bumbu-bumbu dapur. Belum juga ngomongin soal beras. Yang trennya kalau akhir tahun itu dia akan naik, dan di awal tahun yang katanya bakal turun itu nggak turun-turun sebenarnya gitu. Jadi
angka 6,5% ini saya secara pribadi sorry ya untuk ngomong ini, saya pesimis sih akan bisa memberikan daya ungkit yang sangat besar bagi daya beli kita gitu. Ya, benar. Ya, dan itu benar. Itu harus menjadi sebuah perhatian juga ya bagi pemerintah ya, jangan hanya menaikkan dengan angka yang kelihatan gede ya. Tapi kalau kenyataannya di lapangan bahwa harga-harga naik, terus ada rencana menaikkan PPN 12%, itu tentunya akan lebih memberatkan ya bagi khususnya di kalangan buruh ya, karena apa yang mereka terima juga nggak sesuai dengan apa yang harus mereka beli ya di ini ya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, sehingga Dan informasi soal tapera itu kan mungkin ya, akan mungkin BPJS segera juga iuran direalisasikan, naik iya. kan ya. Banyak Jadi benar bagaimana ya. dengan kondisi ini teman-teman? Ya mungkin harus ada ini ya langkah-langkah apa kebijakan-kebijakan yang ini ya untuk bisa lebih mendukung lagi ya kayak kehidupan buruh, mungkin dari program-program yang lain ya untuk mendukung adanya penaikan UMP ini dengan program-program yang emang bisa mendongkrak ya, mendongkrak daya beli buruh atau gimana ya dari pemerintah, yang mungkin itu nanti ada mungkin pertemuan yang lebih instan ya daripada pemerintah dan tripartit ya, dari pemerintah, kaum buruh sama asosiasi pengusaha mungkin ya. Iya, benar. Ke depannya. Iya, peran tripartit itu sangat penting ya. Pemerintah, asosiasi pengusaha, buruh ini sangat penting nih detik-detik menjelang pergantian akhir tahun ya. Karena sebelum Palu diketok kan ini masih banyak diskusi untuk penetapan berapa. Tapi jangan salah, besok kayaknya udah keluar ya peraturan menterinya ya. Iya itu. Ini ya. Benar-benar. Jadi kan sementara tekanan hidup ini wah kita juga mulai merasakan itu Tahan tekanan. ya, jangan terlalu curhat ya, tahan ya. Mungkin yang kaum ibu-ibu, kaum mama lebih paham ya, Ya, paham bagaimana banget, paham kebutuhan sehari-hari ya untuk para kaum pekerja gitu kan. Kelas kita ini kelas tipis-tipis pekerjanya. Kaum menang mending bukan sih kita ini. Menang-mending. Tapi di tengah kegelisahan kita sebagai buruh dengan angka 6,5% ini yang kita merasa itu kurang. Di sisi lain, di sisi dari pengusaha itu merasakan hal sebaliknya. Justru mereka sangat keberatan, ini besar banget angka 6,5% gitu ya. Karena memang logika yang digunakan berbeda dengan kita gitu ya. Memang kan kondisi saat ini daya beli sedang lesu, sedang turun. Pertumbuhan ekonomi ya, Dan memang banyak di antara kalangan menengah ke bawah itu yang menahan untuk tidak belanja gitu ya. Untuk dampaknya ya belanja sedikit jadinya, retail turun, padahal ongkos produksi itu trennya selalu naik gitu. Jadi memang di sana punya sudut pandang, di sini juga punya argumen yang kuat gitu. Jadi memang yang harus dilakukan ya penghitungan secara real ya, penghitungan yang memang benar-benar pasti tidak ada yang bisa objektif lah ya, tapi setidaknya mendekati objektif lah, sama-sama enak kedua tidak pihak merugikan ya, sama-sama tidak. Kalau saya bilang sama-sama menguntungkan nggak mungkin, tapi sama-sama tidak sama merugikan mengenakan aja. lah ya. Gitu. Dan pemerintah juga ya pasti juga punya kepentingan ya dalam perumusan ini. Kalau misalnya daya beli semakin turun, ya pertumbuhan ekonomi juga ikut turun ya. Iya, jadi sebenarnya ketiga pihak ini itu tripartit ini sama-sama punya misi gitu ya dalam merumuskan angka yang betul-betul tepat. Dan kalau kita lokalkan ke Lampung, ya pemerintah provinsi Lampung dengan tripartit tadi gitu ya, dengan asosiasi pengusaha dan buruh itu juga kita berharap itu ada kebijaksanaan ya yang betul-betul pro pada pertumbuhan ekonomi deh ngomongnya saya ya, nggak pro pada buruh tapi pro pada pertumbuhan ekonomi, karena kalau buruh sejahtera ya pertumbuhan ekonomi udah pasti baik gitu. Sebaliknya kalau kitanya nelangsa ya pertumbuhan ekonominya ya mungkin redup-redup aja seperti itu. Ya mungkin jadi di sini mungkin ini ya yang punya lebih berperan itu pemerintah ya mungkin ya di sini ya, walaupun ada tripartit mereka mempunyai power gitu ya untuk bisa menentukan ya di sini berapanya atau gimana caranya untuk tidak merugikan salah satu pihak ya. Mungkin nanti di sini butuh ketegasan juga dari pemerintah untuk menentukan hal yang emang baik dari kedua sisi ya. Karena pemerintah walaupun tripartit di sini posisinya kan sebagai penengah ya mungkin ya, di tengah ya di antara dua kepentingan itu ya. Dan emang pemerintah juga punya kepentingan untuk bisa menentukan juga berapa yang harus emang layak untuk diberikan kepada ini ya dengan kenaikan UMP ini ya. Iya, artinya kan peran serta atau peran dan fungsi pemerintah ini sangat penting ya, Mbak Lima sangat ya. krusial. Karena kan keputusan pemerintah nanti akan berdampak sampai ke daerah penjuru pelosok
Nusantara ini ya, karena kan nggak semua daerah itu ada dewan pengupahan yang pastinya kan otomatis dia akan mengikuti kebijakan dari pemerintah di provinsi atasnya ya kan. Iya. Nah ini akan menjadi landasan itu kan bagi kabupaten sampai ke kota ya, karena kan setiap daerah itu punya Dewan tingkat kesejahteraannya berbeda-beda ya, kebutuhan hidup layaknya berbeda-beda, terus kebutuhan indikatornya ya berbeda ya. Berbeda. Nah, artinya ini pemerintah mempunyai peran sentral gitu kan untuk mengambil suatu keputusan gitu ya menjelang akhir tahun ini Mbak Delima. Nah, tapi ini gimana nih solusinya Mbak kalau menurut Mbak Delima, Mbak? Ya, itu tadi sebenarnya harus ada mungkin pihak keempat kali ya. Jadi menengahi tripartit ini ada pihak keempat, mungkin dari akademisi kali ya. Akademisi yang memang benar-benar dia paham plus minus dari perumusan angka itu gitu. Jadi kalau misalnya memang diputuskan 6,5%, apakah itu sudah betul-betul memperhitungkan tingkat inflasi, memperhitungkan pajak yang 12%, atau misalnya pemerintah legowo nih, misalnya bersedia untuk menunda penaikan pajak 12%. PPN 12% dan menunda jangan ada tapera gitu ya. Mungkin ya kita masih agak longgar sebagai buruh, tapi jika memang itu semua diberlakukan di tahun depan ya tentu saja ada tantangan-tantangan baru. Tantangan baru. Ya mungkin juga pemerintah juga dari sisi ini ya, kebutuhan pokok juga harus bisa lebih mengerem ya agar tidak terjadi terus jadi kenaikan ya, dan karena ini menjadi salah satu hal yang ikut juga mendorong terjadinya ini ya, mengurangi daya beli ya dengan harga-harga yang cukup tinggi ini, apalagi kita ini dengan upah yang buruh terima ya nantinya ya, dan pemerintah harus memiliki formula ya yang tepat untuk bisa menahan agar harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat itu tidak terus-terusan naik ya. Kalau bisa malah kita berharap, mungkin semua juga berharap bahwa harga-harga itu bisa turun seperti ya harga normal lah ya, jangan terlalu naik signifikan. Jadi itu sehingga mungkin itu bisa membantu buruh bisa lebih mengelola ya dalam hal upah yang mereka terima ini ya. Iya, karena UMP ini berdampak pastinya ke berbagai sektor ya, Mbak. Iya, betul. Lima lulu bisa kebutuhan pokok ikutan menaik, kebutuhan hidup ya kan. Terus perlu program jaring sosial lagi Mbak Delima ya? Boleh. Ya mungkin salah satu jalannya mungkin pemerintah lebih menggencarkan juga ya, bantuan sosial ini ya, buat jaring-jaring ini ke masyarakat yang emang khususnya kalangan buruh ya. Kegelisahan tentang perumusan UMP ini sebenarnya bukan cuma dialami oleh kita buruh ya. Tadi seperti saya sudah singgung sebelumnya, itu pengusaha juga cukup galau. Saya menyitat sebuah statement Ketua Umum Afiliasi Global Retail Indonesia, Roy N. Monday, itu mengatakan bahwa kenaikan upah minimum saat ini yang ditentukan itu terlalu tinggi. Dan sebagai pengusaha, Bapak Roy itu memprediksi bisa-bisa akan ada gelombang PHK lagi besar-besaran ya mungkin ya. Justru karena katanya lebih menyulitkan untuk kalangan pengusaha. Karena kondisi ekonomi juga ya lagi ini ya. Nah, karena itu kita juga tidak mau ya, jangan sampai penetapan 6,5% ini yang kita rasakan sebagai buruh itu tidak terlalu besar, tapi bagi pengusaha itu terlalu besar dan berujung pada pemutusan hubungan kerja, ya itu harus diantisipasi. Jadi PR pemerintah itu bukan cuma merumuskan atau menetapkan tepatnya berapa besarannya ya. Jadi harus betul-betul ada harmonisasi antara ketiga pihak ini supaya PHK yang tadi disebutkan itu risiko PHK itu benar-benar tidak terjadi, karena kalau PHK terjadi ya semakin ambruk aja ini perekonomian kita gitu, semakin amburadul gitu. Jadi memang kecakapan pemerintah yang baru ini betul-betul diuji. Ya, betul. Untuk awal tahun ini bagaimana pemerintah yang baru ini bisa betul-betul merumuskan angka yang tepat supaya memberi kebaikan bagi semua pihak. Walaupun tidak terlalu besar kebaikan, tapi semua tetap sebaiknya dapat kebaikan gitu ya. Kalau misalnya di buruh itu terlalu kecil ya sebaiknya tadi mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan, jadi pengaman sosial. Kemudian juga untuk dunia industri, dunia bisnis gitu ya, mungkin juga pemerintah ya bisa memberikan
stimulan-stimulan, yes, Stimulus. keringanan pajak dengan menunda tadi itu ya, beberapa pajak ya, banyaklah hal yang bisa sebenarnya dirumuskan dari sekarang gitu ya, dengan membaca kemungkinan akan terjadi di 2025 seperti itu. Maka tadi itu penting untuk melibatkan kalangan akademisi sebenarnya. Ya mungkin pengusaha juga mungkin berkaca ya dengan kasus yang di Sritek itu ya. Dengan sekarang kan karena kondisinya perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja kan ada sekitar 20.000 ya yang ini buruh atau karyawannya yang terancam di PHK ya, dan itu menjadi juga perhatian dari pemerintah ya, dan itu kita berharap semua seperti tadi kata Mbak Delima bahwa kita jangan sampai kenaikan yang 6,5 itu tapi efek ke depannya justru malah banyak buruh yang nggak bekerja lagi ya karena kena PHK ya, dan itu sangat akan menambah runyam permasalahan yang nantinya timbul ke depannya. Iya benar. Ya benar Mbak ya. Jadi seperti itu memang ini perkara UMP bukan perkara yang mudah ya, itu perkara yang salah ambil kebijakan ya. Ya, sangat berdampak pada satu sektor atau bahkan sektor sekitarnya gitu ya. Jadi memang kita berharap supaya pemerintah bisa lebih tangkas dalam menentukan angka yang tepat gitu, dan juga formulasi-formulasi yang bisa membantu kalangan buruh serta juga pengusaha. Kita kan juga tahu ya, pengusaha ini walaupun kita tahu punya modal gerot gitu ya, tapi mereka tetap butuh keringanan-keringanan, stimulan-stimulan dari pemerintah seperti itu. Iya, kebijakan UMP ini pastinya harus disikapi secara serius ya. Jangan main-main gitu ya. Ya karena ini kan melibatkan banyak orang. Jangan hanya mementingkan satu pihak ya. Karena kita berbicara masalah kesejahteraan masyarakatnya ya. Bagaimana kalau masyarakatnya sengsara malah ya kan, sementara di satu pihak pengusahanya mengeluh dengan kebijakan banyak pajak kan, banyak potongan-potongan ini itu ya kan, menjadi untungnya juga sedikit. Nah itu menjadi problematika kan. Nah ini artinya ayolah pemerintah baru gitu kan, buat kebijakan yang benar-benar good win-win solution ya. Good government itu berjalan, jadi kan semua bisa berjalan dengan tuntas tanpa ada keributan. Karena kan kalau berbicara dengan buruh nih kadang-kadang wah bisa turun ke jalan ya. Iya kalau betul, demo besar-besaran nanti ya. Waduh bisa bahaya, bahkan infonya katanya tanggal 24 ya. Ada serikat buruh tuh kalau memang ada keputusan memang merugikan kaum buruh atau tidak siap-siap turun jalan ya. Benar, tidak menemui kata musyawarah mufakat itu kan bisa demo turun ke jalan. Ada ribuan buruh kan di Indonesia. Jutaan ini, mungkin ya. Jutaan malah. Nah, kita kan nggak mau suasana chaos terjadi ya. Artinya perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah yang baru ini, gitu ya. Ya mungkin kita nunggu juga ya besok apa hasil dari peraturan menteri itu ya. Dan itu mungkin bisa kita lihat bahwa nanti mungkin ada reaksi ya dari ini ya, dan itu ya, tapi kita berharap bahwa reaksinya tidak ke hal-hal yang negatif ya, dan kita berharap bahwa keputusan besok dari pemerintah bisa menguntungkan atau menyenangkan kedua-dua pihak ya, yang emang mereka juga punya alasan masing-masing untuk menolak menerima dari UMP yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini ya. Iya benar. Dan kita berharapnya bahwa pengusaha dan para buruh itu bisa berdampingan dalam ikut menaikkan atau menumbuhkan perekonomian di Indonesia ya, karena pengusaha juga tidak akan bisa eksis ya kalau tanpa ada bantuan buruh juga ya, karena ini juga buruh juga tidak akan bekerja kalau tidak ada pengusaha yang memiliki pabrik atau tempat usahanya ya, dan itu mereka harus bisa saling satu kata lah mungkin yang emang bisa sama-sama saling menguntungkan kedua pihak, dan pemerintah juga harus memperhatikan dari aspirasi kedua pihak juga untuk mengambil kebijakan yang emang benar-benar sangat bijak buat kedua pihak ya. Ya, baik. Jadi semoga sesuai dengan tajuk kita bahwa penaikan UMP semoga benar-benar menjadi jembatan emas baik bagi kita para buruh maupun juga bagi pengusaha juga pemerintah. Demikian sahabat Lampung Pos, berita tajuk kita pada hari ini. Saksikan edisi berita tajuk minggu depan, dan jika Anda ingin berlangganan berita yang lebih mendalam, Anda bisa berlangganan dengan Lampung Pos ID, ada e-paper di sana yang bisa Anda baca dimanapun dan kapanpun. Iya benar. Kawan-kawan juga bisa memberikan usulan tema berita tajuk apalagi yang akan kita usung dalam pertemuan selanjutnya, bisa di kolom komentar. Terus juga bisa saksikan terus berita tajuk
dan platform-platform media yang ada di Lampung Pos. Kalian juga dapat memperoleh informasi lengkap dan mendalam dengan berlangganan e-paper Lampung Pos ID. Baik, demikian sahabat Lampung Pos, sampai berjumpa lagi di minggu depan. Selamat siang.